Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Hari ini tentu saja Anda harus bahagia karena market kita sudah 8 hari berturut-turut berada dalam teritori hijau. Dan ini juga membuat prediksi kami 2 hari berturut-turut salah. Karena kami memprediksi marketnya harus koreksi, malah marketnya terus berlari. Dan larinya juga cukup kencang hari ini. Dan sebelum kita mulai market review untuk hari ini, jangan lupa tolong di subscribe, di like, berikan jempol Anda dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, terima kasih. Kami ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dari IHSG, di mana hari ini sebenarnya IHSG dibuka di 5.134,662 dan sempat turun di titik terendahnya di 5.125,045. Dan IHSG sendiri sempat menyentuh titik tertingginya di 5.177,925 dan akhirnya ditutup di 5.176,099. 5.176,099 ini menandakan IHSG naik 0,85% atau 43,527. Ini 43,527 poin ya kenaikan IHSG hari ini cukup besar, dan kenaikan ini juga merupakan yang tertinggi dari seluruh market Asia. Dan tercatat 213 saham menguat dan 217 saham melemah. Dengan ini yang perlu dicatat baik-baik adalah total transaksi yang naik hampir 2 kali lipat dari transaksi kemarin, yaitu ke 12,162 triliun. Jadi transaksi di atas 10 triliun ini sudah lama tidak terjadi ketika IHSG mengalami penurunan yang cukup masif ya di bulan September yang lalu, dan ini mengembalikan transaksi IHSG kembali di mungkin bulan Agustus ya, yang bisa menembus 12 triliun. Dan hari ini yang juga cukup mengembirakan adalah investor asing mencatatkan total beli bersih yang sudah cukup jarang terjadi ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Net foreign buy investor asing adalah hari ini di regular market adalah 47,65 miliar rupiah. Dan karena ada penjualan di pasar nego dan pasar tunai sebesar 22,66 miliar, maka di total keseluruhan market akhirnya investor asing hanya mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 25 miliar rupiah. Dan dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing itu, Bank BNI atau BBNI adalah juaranya dengan net foreign buy 125,1 miliar. Dan Bank BNI sendiri naik 190 poin atau 3,99% ke 4.950 rupiah. Sedangkan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk ada di tempat kedua, net foreign buy 107,2 miliar. BBRI naik 80 poin atau 2,44% ke 3.360. Yang ketiga ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, net foreign buy 78 miliar. BBCA juga naik 225 poin atau 0,77% ke 29.500. Di tempat keempat, satu-satunya yang tidak mengalami perubahan harga tetap di 1.805. Net foreign buy 22,7 miliar rupiah adalah Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA. Di tempat terakhir ada Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, net foreign buy 14,9 miliar dan ada kenaikan 100 poin atau 1,76% ke 5.775. Apakah kenaikan keempat saham bank besar ini dan juga berada semuanya dalam posisi net foreign buy akan menjadi katalis yang bagus untuk kenaikan IHSG di esok hari? Kemudian kalau kita pindah ke yang dijual oleh investor asing, maka juaranya adalah TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk. Memang mengalami penjualan 73,8 miliar, tapi harganya tetap di 1.030, tidak ada perubahan untuk hari ini. Di tempat kedua ada UNTR atau United Tractors Tbk, net foreign sale 54,9 miliar rupiah.
mengalami penurunan 25 poin atau 0,11% ke 22.475. Di tempat ketiga adalah Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, net foreign sale 23,8 miliar. Dan Mika ini menjadi juaranya dari yang saham-saham yang dijual oleh investor asing karena tetap mengalami kenaikan 5,18% atau 130 poin ke 2.640. Yang keempat ada Indofood Sukses Makmur TBK atau INDF, net foreign sale 18,5 miliar, turun 125 poin atau 1,72% ke 7.125. Di tempat kelima ada KLB Pharma TBK atau KLBF, net foreign sale 14,6 miliar, dan saham KLBF sendiri naik tipis 5 poin atau 0,32% ke 1.590. Dan hari ini kurs rupiah sendiri terhadap US dollar adalah 14.743. Jadi US dollar melemah 59 poin atau 0,4% terhadap rupiah. Sedangkan untuk harga emas hari ini di pasar spot adalah 1.896,80 US dollar per troy ounce. Dan kalau dirupiahkan harganya adalah 899.080 rupiah. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di bursa Asia, maka indeks Nikkei 225 Tokyo hari ini hanya menguat tipis 0,11% atau 24,951 poin ke 23.626,731. Sedangkan HSI atau Hang Seng Index Hong Kong menguat lebih tipis lagi 0,07% atau 17,410 poin. Dan HSI saat ini berada di 24.667,090. Sedangkan dua lainnya, Shanghai Composite Index melemah 0,56% atau 18,970 poin ke 3.340,780. Dan Straits Times Index Singapore melemah 0,58% atau 14,960 poin ke 2.552,690. Jadi IHSG adalah juaranya. Bahkan LQ45 mengalami penguatan yang hampir 2 kali lipat dari IHSG, yaitu 12,728 poin atau 1,62% ke 796,278. Kalau kita lihat hari ini posisi DXY atau dolar indeks adalah 93.570 atau menguat 0,04%, tapi rupiah tetap menguat. Sedangkan Dow Jones Index Future hari ini kembali melanjutkan penguatannya 84 poin atau 0,29% ke 28.669. Dow Jones Index Future semakin mendekati all time high-nya, di mana all time high Dow Jones Index Future adalah 29.543. Dan perlu dicatat bahwa all time high-nya tercetak tahun ini. Jadi sebenarnya Dow Jones Index yang sudah sangat mendekati all time high, harusnya IHSG yang masih tertinggal 20% lebih masih cukup murah. Sedangkan kalau kita lihat bursa Eropa saat ini yang sudah dibuka, maka GDXI atau Xetra DAX Frankfurt yang juga merupakan bursa dari negara Jerman menguat 0,27% atau 34,7 poin ke 13.053,690. Dan ini juga membuat DAX Frankfurt mendekati all time high-nya yang juga terjadi tahun ini, yaitu di 13.795. Jadi sudah tipis saja juga GDXI ini. Sedangkan FTSE 100 Index London menguat 34,510 atau 0,58% ke 6.004,220. Nah, kalau bursa Inggris ini masih jauh, memang all time high-nya di 7.903. Jadi memang bursa tiap-tiap negara bisa berbeda, dan memang Jerman dan Amerika sudah mendekati all time high-nya, sedangkan Indonesia dan Inggris masih cukup jauh. Jadi bisa dikatakan bahwa bursa Inggris dan bursa Indonesia masih cukup murah saat ini. Lalu bagaimana dengan IHSG besok?
kalau kita melihat bagaimana bursa Amerika dan bursa Eropa hari ini berada dalam teritori hijau, dan kita melihat investor asing melakukan pembelian di semua bank-bank besar, dan bank-bank besar semuanya berada dalam teritori hijau, maka kami memutuskan besok bisa jadi IHSG kembali melanjutkan penguatan, walaupun kemungkinannya sangat tipis ya, hanya 52% mungkin ya. Kenapa? Karena IHSG sudah 8 hari berturut-turut rally di dalam teritori hijau, yang memang sangat jarang terjadi ya. Walaupun yang pernah terlihat misalnya tahun 2016 ada IHSG rally 11 hari berturut-turut di posisi hijau. Jadi tidak ada yang mustahil, kita hanya percaya pada market, in market we trust. Semoga bisa betul-betul terjadi, karena kalau terjadi ya semua akan kembali bergembira, karena IHSG bisa kemungkinan tembus di atas 5.200. Tapi ya pasar bisa berkehendak lain juga. Harus kita tunggu bagaimana penutupan market Amerika dan Eropa nanti malam, yang akan kita wartakan kembali besok di Market Outlook. Tetap sehat, tetap semangat, dan harus terus berbahagia. Jangan lupa untuk berbahagia, dan karena bahagia itu bisa meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan COVID-19. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.